Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Kak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mari kita terlebih dahulu berkenalan ya Bapak Ibu sekalian dengan narasumber hebat kita yaitu Ibu Veronica Bannister yang merupakan manajer dari Cakap Bangsa sebagai kepala pendidikan ya Ibu. Jadi di sini kita melihat terlebih dahulu ringkasan dari CV Ibu Veronica sendiri. Yang pertama itu dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di sektor pendidikan, Ibu Veronica telah unggul dalam berbagai peran, dinamis di beberapa perusahaan pendidikan yang mengambil tanggung jawab sebagai manajer unit bisnis, guru, kemudian konsultan pendidikan, staf layanan dan operasi, manajer peningkatan kualitas, dan manajer proyek. Saat ini, beliau menyumbangkan keahliannya sebagai anggota tim pendidikan di sebuah perusahaan grup pendidikan di Indonesia, yaitu perusahaan itu kita kenal, yaitu Cakap Bangsa itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian eh, penghargaan ya yang telah Ibu Veronica capai gitu ya. Keren sekali. Di sini kita bisa melihat capaian dari Ibu Veronica itu sendiri. Yang pertama, sebagai National Best Service Consultant of Quarter TEF Adult Indonesia, kemudian ada Highest Review and Star Performance of National Revelar Competition tahun 2018, kemudian Best Case Speaker and Possession Paper Sosialisasi Demokrasi Forum by Ministry of Foreign Affairs. Nah, dan uh, kerennya lagi masih banyak sekali capaian-capaian Ibu Veronica di CV ini ya. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, keren banget ya Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan narsum hebat kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Fatia sebagai moderator menyerahkan kepada Ibu Veronica sebagai narasumber untuk berkenalan dan boleh untuk memulai eh, sesi webinar pada hari ini. Mungkin sebentar ya. Oke. Silahkan kepada Ibu Veronica, waktu dan tempat. Fatia persilakan. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu semua. Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik dan tentunya puasa bagi yang berpuasa juga lancar ya sampai nanti kita berbuka di sekitar jam 6 ya. Oke, terima kasih Mbak Fatia tadi sudah bantu men-summarize ya, memperkenalkan diri, tapi kayaknya akan lebih dekat dan lebih terkoneksi kalau saya langsung memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Veronica, dan saat ini saya bekerja di Cakap sebagai uh, tim education gitu ya. Kalau kalau bisa dibilang juga divisi pendidikan gitu. Nah, divisi pendidikan ini juga sering berkutat dengan melakukan edukasi, mengembangkan kurikulum dan materi-materi pembelajaran seperti itu. Dan hari ini saya bantu mewakili dari teman-teman di Yayasan Cakap untuk Bangsa. Jadi karena di Cakap itu Cakap is an education group ya, grup pendidikan, banyak sekali hal-hal yang jasa-jasa yang kita provide di situ. Tapi salah satunya di hari ini kita berkolaborasi bareng Yayasan Cakap untuk Bangsa dan Sekolah Inovasi Peksos ya, begitu. Oke, em, mungkin singkat saja perkenalannya. Semoga nanti kita bisa saling berbagi ya, saling saling belajar juga mengenai topik hari ini. Oke, saya akan share screen dulu ya. Oke. Nah, topik hari ini kita akan berbincang gitu ya tentang disiplin positif versus hukuman. Ini suatu topik yang sangat dekat sekali dengan kita dalam keseharian
karena kita kan perannya banyak ya di dalam lingkungan kita gitu ya, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pendidik, pengasuh dan lain sebagainya gitu. Sehingga topik disiplin positif dan versus hukuman ini eh, seringkali menjadi perdebatan gitu ya, dilema dalam diri kita gitu. Bagaimana sih cara kita memperlakukan atau mendidik anak didik kita atau mungkin anak-anak kita gitu, atau mungkin setelah berpuluh tahun hidup gitu ya kita sebagai anak, kitanya juga berefleksi sendiri gitu. Dulu didikan dari orang tua saya itu membuat konsekuensi apa nih dalam kehidupan saya sekarang gitu. Pasti sebagai orang tua kan kita suka berefleksi gitu ya, kayak oh dulu tuh didikan orang tua saya yang bagus, saya mau terapkan ke anak saya. Tapi untuk yang nggak bagus nih, yang berdampak kurang baik di kehidupan saya sekarang, kayaknya saya mau ubah nih, saya mau cari cara lain untuk mendidik anak saya gitu. Nah itu sangat eh, sangat dekat sekali dengan topik disiplin positif versus hukuman. Karena dengan mendidik itu sebenarnya tidak hanya membuat tujuannya kan membuat anak patuh gitu ya atau anak didik patuh, tapi kita juga harus berpikir panjang gitu ya konsekuensi ke depannya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas di dalam pikiran? Kalau kita kan dalam dalam hidup ya pasti udah ratusan ribuan kali gitu untuk mengatakan disiplin gitu. Terus apalagi kalau kita ngomong ke anak kita atau anak didik kita gitu ya, kayak ayo disiplin gitu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu di sini, em, apa itu kata disiplin? Ada yang mungkin mau mencoba bercerita gitu ya? Ada yang mau ini sharing? Boleh Ketik. Bapak Ibu Ah, sekalian. boleh Kak. Oh iya, silakan. Bu, panggilannya Bu Muji? Iya betul. Oke. Kalau dari saya, disiplin itu adalah bagaimana kita dalam misalnya dalam suatu keluarga, kita bisa melaksanakan aturan yang sudah dibuat oleh keluarga tersebut. Artinya kita mau melaksanakan tata cara atau aturan yang sudah dibuat kesepakatan di dalam keluarga tersebut gitu. Jadi disiplin itu tegas gitu, melaksanakan aturan. Gitu, Kak. Betul, betul. Em, betul, dia menerapkan dan melaksanakan aturan yang sudah dibuat atau ditentukan bersama, begitu ya. Terima kasih Bu Muji. Ada lagi yang mau menyampaikan, mungkin ada definisi lain tentang disiplin? Oke, nah kalau nggak ada, kita langsung masuk ke artinya ya. Definisi secara harafiahnya, eh, disiplin itu datang dari kata disipulus, yang artinya adalah murid atau pengikut, gitu ya. Tadi cukup relate dengan apa yang dikatakan oleh Bu Muji bahwa ya disiplin itu kita patuh terhadap aturan yang sudah dibuat gitu. Nah, di sini karena disipulus itu artinya adalah murid dan pengikut, berarti memang benar kita mengikuti serangkaian tata cara ataupun aturan yang sudah diterapkan gitu. Tapi yang membuat ini berbeda adalah bahwa disiplin itu seharusnya tentang belajar dan bimbingan, bukan hanya sekedar hukuman gitu ya. Tadi kalau misalnya ada aturan, kamu nggak mengikuti aturan, ya udah, em, saya nggak kasih kamu jajan selama 1 bulan gitu ya. Itu kan salah satu hukuman gitu. Tapi eh, tapi menurut saya disiplin itu beyond di tidak hanya mematuhi aturan saja gitu ya dan takut akan aturan, tetapi juga memahami kenapa saya itu harus patuh dengan aturan ini gitu. Jadi pemahaman ini yang biasanya terskip gitu ya. Nah, kembali lagi dengan definisinya, disiplin itu seharusnya tentang belajar dan bimbingan, bukan sekedar hanya hukuman saja gitu.
Dalam arti luas, disiplin adalah proses yang mengajarkan nilai, tanggung jawab, dan kendali diri melalui pembelajaran. Jadi bukan pemaksaan gitu. Mungkin biasa kita berpikir, ya udahlah yang penting patuh dulu gitu ya. Eh, Biasanya ya itu jalan pintas gitu ya, untuk anak didik atau mungkin individu lain untuk mengikuti aturan gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah anak didik atau mungkin seseorang individu itu beneran memahami gitu ya, kenapa sih dia harus mengikuti peraturan itu gitu. Jangan sampai ketika nggak ada peraturan itu ya udah dilanggar gitu, karena nggak ada peraturannya kan. Tujuannya tadi adalah ada aturan karena takut gitu ya, tapi bukan karena saya memahami betul konsekuensi ketika melakukan sesuatu gitu ya. Ketika melakukan sesuatu terdapat konsekuensi, maka adanya aturan ataupun tidak, saya harus eh, taat gitu pada apa yang saya percaya. Misalnya seperti itu. Oke, itu terkait dengan definisi. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara hukuman dan juga disiplin positif gitu ya. Nah, mungkin kalau hukuman udah sering dengar gitu, mungkin dari kecil kita juga pernah dihukum ya sama orang tua kita. Tapi kalau disiplin, ini kan juga suatu hal yang saya tidak bilang ini suatu hal yang baru gitu ya, tapi disiplin positif, kata disiplin positif ini juga tidak sering didengar gitu ya. Kita dengarnya hanya ya udah harus disiplin gitu. Nah, perbedaannya ketika kita memberikan hukuman, eh, terdapat tindakan yang memberikan konsekuensi negatif dengan tujuan membuat anak itu takut atau patuh gitu. Tadi yang saya sebutkan ya, ketika memberikan hukuman, terkadang kita cenderung mau cari jalan pintas. Jadi karena mungkin ya faktor kelelahan, faktor udah nggak mau mikir panjang, yang penting anak didiknya atau individu ini tuh patuh dulu deh gitu ya. Ya kita biasanya ada kecenderungan untuk menakut-nakuti gitu ya, melakukan tindakan yang lebih agresif supaya patuh gitu. Kemudian berfokus juga pada kesalahan, bukan pada pembelajaran gitu. Jadi lebih banyak menakut-nakuti, membuat anak juga merasa bersalah gitu. Nah, berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif itu lebih menekankan kepada proses pembelajaran. Jadi dari awal tadi saya menitik beratkan pada proses pembelajaran dan bimbingan gitu. Jadi yang membedakan di situ, hukuman itu ya udah, pokoknya ini aturannya, kamu harus terima, pikir sendiri gitu ya. Tapi kalau disiplin positif, kita sebagai orang tua memberikan pandangan gitu ya, memberikan bimbingan supaya anak didik kita itu mendapatkan pemahaman dan tentunya mengembangkan proses atau kemampuan komunikasinya juga gitu ya, karena itu adalah sumber dari biasanya sumber akar permasalahan tuh dari ketidakmampuan untuk berkomunikasi begitu ya. Kemudian yang kedua, berfokus pada membangun keterampilan sosial dan juga emosional. Karena membimbing anak itu artinya memahami konsekuensi dan belajar dari kesalahan gitu. Mungkin sebagai apa pendidik atau mungkin orang tua tentu tidak luput dari kesalahan gitu ya, tapi ketika kita memiliki mindset bahwa belajar belajar itu tidak hanya belajar dari hal-hal yang baik aja gitu ya. Kita juga bisa belajar dari hal-hal kesalahan ataupun dari kegagalan gitu. Nah, itu satu hal yang menjadi fundamental utama gitu ya dari disiplin positif begitu. Nah, ini beberapa contoh gitu ya dari perbedaan hukuman dan disiplin positif berdasarkan em, beberapa konteks gitu ya. Misal contoh anak tidak mengerjakan PR gitu. Biasanya kita sebagai orang tua kan udah pusing duluan gitu ya. Kita udah mau cari tadi tuh jalan pintas. Ya udah marahin aja, hukumannya ya dilarang bermain gitu. Tapi si anak ini kan pada dasarnya dia akan menjadi marah gitu ya. Dia akan merasa ketakutan gitu. Wah, saya dimarahin gitu. Nggak ngerjain PR tuh karena apa? Bakal dimarahin sama mama gitu kan. Tapi bukan bukan dengan pemahaman
tidak mengerjakan PR itu artinya kita tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang perlu kita lakukan, tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan orang tua dan guru gitu ya, untuk sekolah misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu, pemahaman seperti itu yang sebenarnya butuh kita bimbing dari anak-anak didik kita gitu. Nah, ketika hukuman itu dimarahi, pada disiplin positif, kita mengajak diskusi dan memberikan alasan. Kita bantu mencari solusi gitu ya untuk mencari jadwal belajar yang bersama gitu. Atau kita setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang konkret kepada anak didik kita bantu menggali anak didik kita supaya dia berpikir dari pemahaman dia, maka solusinya apa gitu. Jadi ada satu pola pola belajar dan pola dalam diri yang kita bangun gitu, dibandingkan hanya memberikan marah gitu ya, kita hanya marah, kita beri hukuman gitu. Nantinya anak itu kan ketika semakin dewasa ya mindsetnya, ya udah saya melakukan ini karena saya takut sama hukum gitu. Tapi kalau hukumnya itu nggak ada, ya nggak apa-apa, karena kan, aturannya nggak ada gitu kan. Nah, tapi kalau dia dibangun secara personal untuk memiliki pemahaman dan tanggung jawab gitu ya, eee, hasilnya pasti tentunya akan berbeda gitu. Adanya hukuman atau tidak adanya aturan di suatu tempat atau tidak, dia akan, lebih lebih aware gitu ya, lebih, memahami, konteks dan juga, diri dia sendiri, begitu. Nah, ini contoh kedua lah misalnya anak memukul adik gitu ya, disuruh berdiri di pojok biasanya. Nah, ini, disiplin positif, kita mengajarkan cara pola mengelola emosi, meminta maaf, dan solusi-solusi lainnya gitu ya. Kemudian anak membantah orang tua, anak membuang makanan gitu. Ini hal-hal yang sangat, dekat sekali contoh-contohnya dengan keseharian kita gitu. Nah, saya penasaran nih kalau dari Bapak Ibu, kira-kira bisa mau ada yang cerita nggak, dari pengalaman pribadi ya, apa sih yang pernah dilakukan dalam konteks memberikan hukuman dan memberikan disiplin positif yang pernah dilakukan gitu? Mungkin ada yang mau berbagi pada kita semua di sini? Mari Bapak Ibu yang ingin berbagi, boleh langsung open mic. Oke Kak, saya coba berbagi atau sharing ya Kak ya. Ya, Ya, sebelumnya salam kenal juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Bu Muji dari Yayasan Balaraja dan saya ingin sharing khususnya tentang bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita untuk mendidik bagaimana supaya anak-anak kita mulai bisa disiplin. Nah, kalau dari saya, tentunya kita mencontohkan ke anak-anak kita apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita tidak harus memberikan hukuman, betul kata Ibu Veronica ya. Artinya kita memberikan contoh, diberikan pengetahuan terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Maka kita akan memberikan contoh-contohnya dalam setiap harinya. Misalnya anak membuang sampah, maka kita sampaikan bahwa di tempat yang salah atau tidak baik atau tidak di tempatnya, maka kita ajarkan di sini tempat cara untuk eh, melaksanakan bahwa dia tidak baik membuang sampah sembarangan. Kita ajak gitu kan, kita tuntun di sini tempat membuang sampahnya. Atau ketika mereka belajar ada PR gitu kan, mereka main HP dulu, tidak melaksanakan pekerjaannya, maka kita ajak untuk setelah mereka pulang sekolah, mereka istirahat dulu gitu kan. Misalnya membuka atau ganti baju dulu, kemudian kalau waktunya makan-makan, setelah itu istirahat baru melaksanakan tugasnya, mengerjakan PR, baru setelah itu bisa bermain. Nah, itu sih Bu, cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk disiplin gitu. Itu sih dari saya Iya. sedikit sharing-sharing cara mendidik anak untuk melaksanakan
tugas anak-anak kita supaya bisa melaksanakan aturan-aturan yang mereka harus mulai di sejak dini kita berikan perhatian dan juga tata ajar yang baik kepada anak-anak kita. Itu aja Bu dari saya sharingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Muji. Wah, ini bagus sekali ya. Tadi benar-benar bukti nyata gitu ya, proses bimbingan kepada anak gitu ya, didampingi. Tapi kalau boleh tahu Bu Muji, dari pengalaman yang tadi, kira-kira ada perbedaan nggak Bu dari anak yang dididik dengan hukuman gitu ya, hukuman aja pokoknya dimarahin aja nggak dibimbing, sama yang menerapkan tadi bimbingan dari Ibu, disiplin positif. Iya, eh, pastinya ada perbedaan, Bu, ketika kita mau mencoba melaksanakan kata disiplin ini, tentunya kan kita sebagai orang tua kita dulu nih melaksanakannya bagaimana kita bisa konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah kita buat dalam sebuah rumah tangga. Tentunya kita dulu kan memberikan contoh baru anak-anak kita. Nah, kita bisa membedakan dengan sahabat-sahabatnya yang misalnya orang tuanya cuek atau tidak peduli, maka anaknya juga akan tumbuh dengan bebas gitu ya. Main semaunya, waktunya misalnya waktunya sholat, waktunya makan, waktunya belajar. Kadang waktunya harus pulang tidak pulang. Nah, itu cara orang tua yang terlalu cuek dengan anak-anaknya. Tapi memang betul bahwa kita sebagai orang tua itu kan perlu juga belajar bagaimana cara mendidik anak. Jadi nggak asal-asalan gitu. Makanya perlu sih seorang ibu itu tidak aja hanya fokus ya udah ibu rumah tangga aja tapi nggak mau belajar. Nah, tadi betul bahwa disampaikan kita akan belajar dari suatu yang salah. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita akan terus belajar. Kalau kita mau belajar pasti akan berubah. Nah, dari kita sendiri penting sekali untuk mencari literasi cara mendidik anak yang baik untuk keluarganya. Gitu sih, Kak. Oh, Ibu. terima kasih sharingnya Bu Muji. Saya juga Sama-sama. setuju ya, bahwa memang menjadi pendidik ataupun menjadi orang tua itu bukan selalu yang paling benar gitu ya, tapi kita pembelajar seumur hidup gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan tadi sudah ada pengalaman real juga ya, bahwa ternyata dengan Bu Muji menerapkan disiplin positif, memberikan perhatian tadi ya, perhatian dan bimbingan kepada anak, maka anak itu juga akan terbuka pemahamannya gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua atau pendidik itu cuek, wah saya nggak peduli, terserah deh kamu pikirin sendiri gitu. Itu malah kita jadi nggak tahu gitu ya, kayak nggak punya gambaran anak ini tuh sedang merasakan apa, memikirkan apa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gitu ya sebagai pembimbingnya gitu. Oke, berikutnya, nah ini implikasi terhadap kehidupan. Tadi yang saya sebutkan, kita kan memiliki berbagai peran ya, diri kita sendiri gitu. Sebagai anak, kita sama-sama punya orang tua gitu ya. Tapi mungkin di sini ada yang sudah memiliki anak atau mungkin memiliki anak didik gitu ya. Eh, Memiliki tim gitu ya, memimpin tim gitu. Itu kan juga salah satu proses ya, proses untuk mendidik gitu ya. Nah, ada satu implikasi lah dalam memberikan hukuman gitu. Misalnya karena anak itu selalu dimarahin, tidak boleh berpendapat, pokoknya satu arah aja nih. Kamu harusnya dengar dengar aja, kamu nggak usah berpendapat, kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Atau misalnya setiap anak berbuat salah itu kita selalu menyalahkan gitu ya, malah jadi agresif dan marah. Nah, ini berdampak ke kehidupan masa depannya gitu. Terkadang kita karena kita sudah emosi, sudah capek gitu ya, maka kita pengen jalan pintas tadi ya, kita marahin aja deh, yang penting di saat ini dia patuh gitu. Tapi ternyata apa yang kita lakukan hari ini itu bisa 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 terbawa dengan anak didik kita itu sampai sepanjang hidup gitu. Jadinya ketika dewasa, anak itu jadi takut berbuat salah. Artinya apa? Kalau takut berbuat salah, bukan berarti harus berbuat salah gitu ya, tapi ketika dia salah, dia harus belajar gitu. Karena kan tadi proses belajar itu juga belajar dari kegagalan dan kesalahan gitu.
tapi dia tidak belajar gitu dari kesalahan karena merasa ya ini tuh salah, kita harusnya ya benar terus gitu kan. Sedangkan secara alamiah gitu manusia kan tidak luput dari kesalahan, tapi apa yang dilakukan ketika salah itu ya belajar, belajar dari hal tersebut gitu. Nah, kemudian tidak terbuka dengan orang tua. Ini ini mungkin satu hal yang cukup sering kita dengar, mungkin kita sebagai anak juga pernah mengalami hal yang sama begitu ya, tidak terbuka dengan orang tua. Jadi masalah apapun kita pendam gitu ya, tidak ada bimbingan, kita cari tahu sendiri gitu. Kemudian mengembangkan kebiasaan menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Ya karena merasa salah itu adalah hal yang tidak patut gitu ya untuk ada gitu. Padahal di dunia ini tuh diciptakan ada kesalahan dan kegagalan itu ya untuk ya belajar dari situ supaya hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Jika memilih ya kehidupan yang lebih baik dari pembelajaran itu gitu. Kemudian dampak juga saat dewasa, memiliki harga diri yang rendah, takut mengambil keputusan karena takut salah, bisa menjadi agresif juga atau justru pasif gitu ya menghadapi konflik, sulit membangun hubungan yang sehat, baik di tempat kerja ataupun keluarga. Nah, contohnya mengalami kesulitan dalam pekerjaan karena takut mengajukan ide atau mengambil risiko, khawatir dan mendapat konsekuensi yang negatif gitu. Saya punya sedikit cerita gitu ya, saya dulu punya satu teman yang, ketika apa, ketika di tempat kerja dia itu sangat takut gitu ya, saya sangat takut banget ngapa-ngapain padahal, anak ini atau individu ini tuh, potensinya itu ada banget gitu ya dan sangat multitalenta gitu, tapi dia sangat takut, dia takut untuk berkomunikasi ke atasan, dia, cenderung untuk, rendah diri di depan misalnya kliennya gitu ya. Nah, waktu itu sedikit kita, sharing-sharing dan bercerita, ternyata ada satu hal yang membuat dia itu nggak percaya diri gitu, karena sedari kecil orang tuanya itu sering dimarahi gitu ya karena berbuat salah atau karena nilainya jelek dan, ada afirmasi negatif yang diberikan oleh orang tua. Misalnya, "Kamu itu nggak tahu diuntung," atau "Kamu itu, eee, apa ya, kamu itu memang nggak pinter gitu, makanya nggak pernah juara kelas," misalnya gitu ya. Jadi afirmasi negatif itu terbawalah sampai dia dewasa gitu ya. Nah, teman saya ini dulu usianya udah 30-an tahun. 30-an tahun ya udah terhitungnya sudah menjadi orang dewasa gitu ya, profesional muda gitu. Tapi hal itu yang menghambat karirnya dia gitu, karena dia banyak sekali ketakutan dan, ketidakpercayaan diri terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, sehingga, waktu itu solusinya beliau adalah untuk mencari, bantuan profesional gitu ya, untuk bantu, menakar dan juga mencari tahu, solusi lah yang bisa dilakukan gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, hal yang dilakukan sedari kecil yang, hasil buah dari didikan orang tua itu dampaknya sepanjang hidup, seseorang gitu ya. Jadi, implikasi dari memberikan hukuman ini betul-betul harus, kita pikirkan dengan matang, dengan baik gitu. Apakah dengan memberikan hukuman ini, kita hanya memberikan solusi jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi mungkin mengalami kesulitan, eee mengalami kesulitan di saat ini, bisa jadi berkonsekuensi di masa depan juga, begitu. Nah, implikasi kehidupan dampak dari disiplin positif. Karena, mungkin dapat lebih mendapatkan afirmasi positif, kemudian tadi, yang disebut Ibu Muji ya, bahwa kita, eee, apa ya, membimbing, kita mengarahkan, kita memberikan perhatian tadi ya, tidak cuek kepada anak gitu. Mmm Ini bisa jadi membuat anak itu lebih bertanggung jawab dan percaya diri gitu ya. Kemudian, kedua mengembangkan keterampilan dan problem solving juga gitu. Kenapa? Karena, yang tadi saya sebutkan ketika kita hanya memberikan satu arah, memberikan hukuman, hanya marah saja tapi tidak ada penjelasan di balik itu, ya, anak didik kita akan terbiasa
ya udah kalau misalnya nggak ada bapak ibu berarti saya bisa melanggar nih aturannya gitu. Tapi poinnya adalah kan yang kita mau adalah anak itu paham bahwa kalau kamu melanggar suatu aturan yang rugi kan dirimu sendiri gitu ya. Nah, itu pemahaman seperti itu yang perlu jembatani kepada anak kita gitu sehingga dia mampu mengelola emosi dengan baik. Kemudian dampak dampak saat dewasa juga mampu menghadapi kesalahan sebagai pembelajaran, bukan kegagalan saja gitu. Eh, Makanya kalau misalnya kita berkaca gitu ya kepada beberapa negara, ada salah satu negara yang tingkat bunuh dirinya itu tinggi gitu ya, di mana ketika dia merasa gagal dalam pekerjaan, dia akan langsung mengakhiri dirinya gitu atau merasa sudah paling di titik paling terendah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menanamkan ke anak kita bahwa ya kegagalan, kesalahan itu uh, termasuk ya proses kehidupan gitu. Tapi poinnya adalah harus belajar dari kesalahan itu gitu. Nah, itu pola yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita supaya ketika dewasa, ketika dia gagal, ya dia berpikir bahwa ya udah saya belajar, kemudian nextnya apa nih? Berikutnya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri gitu. Bukan langsung menyerah gitu ya, menyerah dengan kehidupan ataupun keadaan. Nah, ini salah satu contoh yang diharapkan tentunya lebih percaya diri dalam karir, dalam menerima kritik tanpa merasa terancam dan mampu berdiskusi secara sehat untuk mencari solusi. Nah, kemudian banyak orang tua dan pekerja sosial ya ingin menerapkan positif disiplin tapi menghadapi berbagai hambatan. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, hambatan itu pasti ada gitu ya ketika mau menerapkan disiplin positif. Yang paling pertama sudah pasti berkaitan dengan kesabaran. Nah, di sini boleh ada yang cerita nggak Bapak Ibu ketika menerapkan kenapa sih terkadang kita menerapkan hukuman dan kenapa kita sulit gitu ya untuk menerapkan disiplin positif. Ada yang ingin berbagi dari pengalamannya ya tentunya. Pernah nggak ada yang mengalami kesulitan gitu ya kayak wah saya pengen sih memberikan disiplin positif, membimbing, wah tapi apa daya saya sudah lelah gitu. Sudah lelah dengan keseharian ditambah puasa lagi kan gitu. Ada yang ingin bercerita pengalamannya? Mari Bapak Ibu Ini deh, sekalian. Kak Elbun, boleh, Nah, ada nih Ibu. Boleh Ibu. boleh ya? Silakan Bu. Silakan, silakan. Ya, jadi untuk berbagi apa disiplin positif ya, eh, kesulitannya itu justru sebenarnya kita akan menerapkannya kepada anak-anak kita sendiri karena mungkin kita adalah orang yang selalu hadir ada gitu ya. Jadi apa yang kita katakan itu kadang dibantah ya dengan anak-anak kita sendiri gitu. Tapi ketika kita menyampaikan aturan atau bagaimana menjadi anak-anak yang disiplin, tumbuh dengan baik dari sejak dini sampai menjadi dewasa, itu justru kita akan menerapkannya lebih banyak ke orang lain gitu ya. Nah, kesulitannya itu justru ke anak kita sendiri gitu. Nah, memang eh, perlu butuh rasa ya Bu ya dalam melaksanakan cara kita menyampaikan kepada anak-anak kita sendiri gitu bahwa untuk disiplin itu memang dibutuhkan suatu niat, kesungguhan, dan keinginan dari anak-anak kita sendiri. Walaupun kita sudah memberikan ajar tata ajar yang baik kepada anak-anak kita, tapi kalau anak-anak kita belum mau merubah dirinya sendiri, mau memakai bagaimana sih untuk menjadi anak yang baik itu kan tumbuh dari diri sendiri. Walaupun kita sudah memberikan atau menerapkan atau memberikan keilmuan tentang bagaimana sih kita mendidik anak agar supaya anak ini bisa tumbuh menjadi baik dari sejak dini hingga menjadi dewasa.
Nah, anak-anak ini ketika dia mulai menjadi anak-anak yang dari anak-anak kemudian menjadi anak remaja dan menjadi dewasa, itu kan ada perubahan yang secara emosional juga terkadang belum bisa terkontrol ya, Bu, ya. Sehingga kita sebagai orang tua itu memang perlu sangat butuh kesabaran yang sangat dalam untuk bisa mengetahui nih anak-anak kita itu secara emosinya sudah tertata atau belum. Sehingga terkadang ibunya itu bukan siapa-siapa, bahwa dari remaja itu bahwa yang didengarnya itu temannya atau orang lain. Kalau ibunya itu ya dicuekin gitu kan. Nah, itu banyak sekali. Jadi tantangan yang terberat adalah ketika kita mengajarkan untuk anak-anak kita sendiri. Nah, itu benar-benar butuh kesabaran dan butuh rasa serta butuh keilmuan yang benar-benar yang harus kita berikan ke anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa menerima bahwa kita juga ibunya itu sangat benar-benar mencintai anak-anaknya. Eh, Rasa itu, rasa yang diterima oleh anaknya ini yang sangat diperlukan oleh kedua orang tua. Sehingga terkadang kita pun sebagai orang tua tuh tidak bisa menerapkan itu sendiri kepada anak. Kita juga masih membutuhkan orang lain untuk membantu bagaimana anak-anak kita ini mengerti dengan disiplinnya kehidupan yang harus diterapkan dari sejak dini hingga mereka nanti menjadi dewasa. Nah, ini pengalaman-pengalaman saya pribadi itu akan berbeda dari anak pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata itu punya daya tangkap tersendiri, pemikiran sendiri, sehingga kita bisa merasakan bahwa anak yang pertama karakternya seperti ini, anak kedua seperti ini, dan anak ketiga dan seterusnya itu berbeda. Jadi kita selaku orang tua juga betul untuk menerapkan itu tidak bisa memaksa, tetapi kita harus mengerti karakter-karakter anak tersebut gitu. Nah, positifnya sebagai orang tua tentu ketika menemukan kesulitan dalam cara mendidik anak dengan untuk disiplin ini juga perlu kesabaran dan memang harus continue ya Bu ya, tidak bosan, tidak jera dan tidak kapok juga. Apapun tantangannya dari anak-anak ketika kita tidak diterima juga itu harus sabar. Artinya kita belum bisa menemukan titik lemah dari anak kita tersebut. Gitu Bu, dari saya sedikit sharing tentang disiplin positif ke anak-anak saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muji. Tadi apa ya yang saya petik juga pembelajaran dari Bu Muji adalah sebagai orang tua terkadang kita sudah merasa maksimal gitu ya, membimbing dan mendidik anak gitu, tapi terkadang hasilnya itu belum sesuai gitu dengan keinginan. Nah tadi saya memetik pembelajaran bahwa terkadang orang tua itu juga butuh loh, butuh support gitu ya dari luar, dari mungkin profesional yang bisa membantu apa ya, membantu mencari solusi gitu ya bagi konteks anak ataupun dari orang tua itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika menyampaikan hal ini tentunya ini bukan bukan hanya sekedar teori saja ya Bapak Ibu, mungkin kalau saya sampaikan ya menerapkan positif disiplin ya harus sabar, harus harus, nggak boleh cepet capek dan lain sebagainya gitu kan, itu nggak mungkin terjadi kan. Pada realitanya sebagai orang tua itu kan kita suka merasa lelah gitu ya, mudah lelah, karena lelah kita akhirnya terpancing emosi ya, kesabarannya tersulut gitu. Kemudian kita juga, secara pribadi pasti memiliki, dampak ya, mengalami dampak dari pola asuh orang tua kita yang dulu, karena itu kan terbawa ya sampai seumur hidup, sehingga banyak sekali pergumulan kita sebagai orang tua ataupun pendidik gitu ya, ketika mendidik anak didik kita, begitu. Ini memang tidak mudah, untuk khususnya untuk topik dan slide ini ya, Bapak Ibu semua, mmm tentunya dari Bapak Ibu pasti memiliki cara-cara tersendiri untuk mencari solusi lah ya, bagi, menerapkan, disiplin positif gitu. Tapi pada dasarnya memang untuk menerapkan disiplin positif ini, ketika kita upayakan dengan semaksimal mungkin, harapannya bisa memberikan konsekuensi yang lebih baik begitu kepada anak-anak didik kita. Oke, ups.
Nah, ini juga satu tantangan gitu ya dari khususnya dari eksternal, dari lingkungan sekitar, ada tekanan sosial biasanya gitu ya. Anak itu harus patuh tanpa banyak tanya jawab gitu. Dan ini biasanya didikan dari orang tua saya juga dari dulu gitu ya. Anak ya udah nggak usah banyak tanya, patuh aja gitu. Tapi setiap zaman itu kan membutuhkan skill atau kompetensi yang juga berbeda gitu ya. Mungkin di zaman itu ya memang kehidupan cukup simpel gitu kan. Tidak ada teknologi, tidak ada apa tuh namanya disrupsi dari hal-hal sosial media dan lain sebagainya gitu. Jadi kehidupan itu masih amat sangat konvensional begitu ya. Ya udah kita ikutin saja aturannya gitu. Tapi untuk di zaman sekarang dan mengingat di masa depan itu sangat-sangat penuh ketidakpastian, ditambah teknologi yang semakin berkembang, anak-anak harus semakin berpikir kritis gitu ya. Jadi, kata-kata bahwa anak itu harus patuh, nggak usah banyak tanya gitu ya. Justru ini satu hal yang berbahaya di masa depan ketika anak-anak kita tidak memiliki kemampuan critical thinking, analytical thinking, dia akan kalah gitu ya, kalah berkompetisi dengan, rekan-rekan lainnya gitu yang memang sekarang itu kritis dan analytical itu satu skill yang sangat dibutuhkan untuk masa depan gitu. Karena semakin banyak informasi di media sosial, kebenaran itu kan semakin, abu-abu ya sifatnya. Jadi butuh individu yang mampu berpikir, yang mana sih yang benar, yang mana yang salah gitu. Karena pada akhirnya tujuan kita adalah memastikan anak ini paham apa yang, baik untuk kehidupannya dan apa yang akan merugikan gitu ya. Jangan melakukan hal yang merugikan gitu. Tapi dikarenakan kondisi saat ini semakin dinamis, semakin tidak pasti, semakin wah macam-macam pokoknya gitu ya kalau melihat kondisi sekarang dan di masa depan nanti. Jadi, jangan sampai kita mendidik anak kita untuk menjadi takut dan, tidak kritis gitu ya terhadap lingkungan. Nah, itu satu satu poin yang menurut saya sangat penting. Kemudian lingkungan yang tidak suportif, misalnya guru, keluarga, atau tetangga yang masih menerapkan hukuman keras, ini juga sebenarnya lingkungan itu juga berdampak gitu ya bagi perkembangan anak gitu. Kemudian kondisi kondisi anak itu juga setiap anak kan berbeda, beberapa butuh pendekatan yang lebih sabar. Tadi yang disebut Bu Muji ya, bahwa setiap anak itu punya karakternya berbeda-beda gitu. Nah, kita tidak bisa menerapkan, satu cara untuk semua gitu ya. Misalnya, apa, kalau misalnya istilah bisnisnya dari, Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola itu one size fits all gitu. Jadi maunya, ya udah satu produk semua orang suka gitu. Nah itu nggak bisa diterapkan kepada manusia ataupun pada proses perkembangan anak-anak, karena setiap anak itu berbeda dan, setiap anak itu butuh pendekatan yang berbeda juga gitu. Jadi sebagai pendidik, sebagai pekerja sosial dan orang tua harus mencari strategi bagaimana sih cara untuk menghadapi anak-anak atau individu tertentu gitu. Jadi, pesannya adalah semua tantangan yang kita hadapi sifatnya adalah wajar dan kita sebetulnya tidak sendiri ya, yang terpenting bagaimana kita mengatasinya gitu ya. Tadi kita mencari cara-cara untuk mengatasinya. Oke. Nah, eee, kemudian ini perjalanan menuju perubahan ya, langkah demi langkah. Yang paling pertama bisa dilakukan adalah sadari pola reaksi diri, gitu. Jadi kita sebagai pendidik, perhatikan bagaimana kita merespon ketika anak melakukan kesalahan. Apakah langsung marah atau memberikan ruang gitu ya, kesempatan belajar, gitu. Nah, di sini ada beberapa tips dari, ini terapis profesional ya. Untuk coba mengambil napas, memberi waktu 10 detik sebelum bereaksi gitu ya. Jadi biasanya ketika kita langsung bereaksi itu namanya kan reaktif gitu ya. Tapi reaktif itu, dilakukan karena memang ya udah kita ingin meluapkan apa yang ada di dalam pikiran atau hati kita gitu. Tapi di sini karena kita
tadi pertimbangannya adalah konsekuensinya untuk jangka panjang. Satu hal yang bisa kita lakukan pada diri kita adalah mengambil napas, beri waktu 10 detik sebelum kita bereaksi. Nah, setelah itu baru ketika kita sudah sedikit menenangkan diri, dari situ kita baru bisa berpikir, apa reaksi yang ingin saya lakukan untuk menghadapi situasi ini, gitu. Kemudian yang kedua adalah perubahan bertahap dalam komunikasi. Jadi daripada menyampaikan, "Duh, kamu selalu aja bikin masalah," gitu ya, eee, apa tuh, "Kamu selalu aja ya, kurang ini, kurang itu," gitu. Nah, mungkin cara lain yang bisa dilakukan adalah mengubah cara komunikasi gitu ya, mencoba mencoba gitu ya. Yang tadi disebutkan juga ya, bahwa, mungkin dari pengalamannya Bu Muji dan saya yakin ini pengalaman banyak orang gitu ya, bahwa ternyata menghadapi karakter A, B, C itu berbeda-beda gitu. Sehingga kita harus terkadang bereksperimen gitu, kayak coba cara berkomunikasi dengan anak saya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya contoh, ya ibu lihat kamu kesal, yuk kita cari solusi bersama gitu. Kira-kira apakah bisa manjur gitu ya solusi ini, atau kalau misalnya belum bisa ya cari lagi cara lain gitu. Tapi caranya bukan yang shortcut tadi ya, jalan pintas, hanya marah aja, yang penting patuh gitu. Kemudian gunakan konsekuensi logis, bukan hukuman, gitu ya. Jadi, misalnya contoh, kalau misalnya di hukuman, kalau kamu nggak makan, ibu nggak kasih kamu makan lagi hari ini, gitu ya. Tapi kalau untuk positif disiplin, kamu tidak makan, nanti lapar, sulit berkonsentrasi di sekolah, gitu. Jadi, konsekuensi yang sifatnya logis, gitu ya. Misalkan dulu, apa tuh namanya, saya sering dibilang gitu ya waktu kecil sama orang tua, kalau maghrib itu harus balik gitu, nggak boleh main, nanti diculik sama wewe gombel misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya dewasa, saya baru menyadari gitu ya, oh ternyata memang benar anak-anak harus balik gitu ya, sebelum malam. Karena ya udah gelap dan di situ ada resiko macam-macam gitu ya, resiko kejahatan dan lain sebagainya gitu. Dan konsekuensi logis ini harus kita sampaikan ke anak-anak kita supaya ketika dewasa, ya dia mampu berpikir dengan konsekuensi logis, bukan hanya, dengan, mitos gitu ya, mitos ataupun tahayul, gitu. Kemudian bangun budaya komunikasi dan rutinitas yang positif. Tetapkan aturan, kemudian luangkan waktu juga untuk berbicara dengan anak setiap hari, begitu. Nah, hasil disiplin positif yang kita harapkan adalah anak tumbuh dengan rasa percaya diri yang sehat dan mampu mengelola emosi dengan baik. Hubungan antara orang tua dan anak itu semakin erat, kemudian didasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan gitu ya, bukan karena rasa takut gitu. Takut kalau misalnya ada bapak atau ibu jadi takut begini gitu ya, tapi kalau nggak ada bapak dan ibu, saya nggak takut dan saya bebas gitu ya. Nah, poinnya tujuannya bukan di situ gitu, tapi tujuannya adalah, anak-anak itu paham, mampu mengontrol diri sendiri, sehingga ada atau tidaknya bapak, ibu, ataupun pendidik gitu ya, dia bisa berjalan secara mandiri. Tujuannya adalah ke sana. Jadi, lebih ke arah, belajar disiplin bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tentang membangun tanggung jawab dan bimbingan yang penuh kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu akhir dari, sharing hari ini. Mungkin quote terakhir adalah mendidik dengan kasih itu bukan berarti tanpa batasan, tapi membimbing dengan kesabaran. Sulit, tapi, sangat sulit gitu ya, tapi, kesulitan ini harus dijalani supaya anak-anak didik kita memiliki masa depan yang lebih baik, begitu. Baik, mungkin itu Mbak, Fatih. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya sudah, menyempatkan ya untuk mendengar sharing session hari ini. Baik, wah keren sekali. Terima kasih kepada Ibu Veronica yang telah memberikan materi luar biasanya ya. Kita jadi lebih tahu mengenai
apa sih perbedaan dari hukuman dan juga disiplin positif gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saat disilakan untuk langsung membuka mic-nya atau boleh diketik di kolom pertanyaan ya Ibu Bapak sekalian. Boleh, sangat disilakan. Oke, baik. Di sini dari kita lihat terlebih dahulu. Boleh langsung raise hand. Oke. Oh, ada ini ya. Eh, dari Bapak Agus Elia dan juga Rizal Alhasan ya. Mungkin boleh untuk Bapak Agus Elia langsung memberikan pertanyaannya. Saya silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Veronica. Salam kenal dengan Agus Elia dari Bandung. Ini saya menarik sekali hari ini penjelasan tentang disiplin positif dan hukuman yang sudah dijelaskan dan sangat dipahami bahwa disiplin positif itu sangat perlu untuk mendidik anak. Pertanyaan saya gini, apakah dalam penjelasan seolah-olah antara disiplin positif dengan hukuman lebih baik disiplin positif itu yang saya tangkap. Jadi kita ada versus nih dibandingkan gitu. Padahal dalam pekerjaan sosial, reward punishment itu kan sebagai teknik pengubahan perilaku. Jadi pertanyaannya apakah hukuman masih bisa berlaku karena itu bagian dari teknik pengubahan perilaku. Yang kedua, apakah disiplin positif itu bisa diterapkan untuk anak dengan gangguan jiwa? Karena saya juga caregiver ODGJ, ada banyak ODGJ yang kita bina, kita rawat. Demikian, terima kasih Kak Veronica. Oke, terima kasih Pak Agus Elia. Ya, ini menarik sekali ya, karena pembahasan tentang hukuman dan disiplin positif itu memang menjadi satu apa ya diskusi yang sebenarnya tidak ada yang maksimal benar dan paling baik dan paling buruk begitu ya, Pak Agus. Tapi kalau menurut pandangan saya dari sisi disiplin positif, tentu di situ kita memiliki ekspektasi ada proses-proses pembelajaran melalui bimbingan yang kita highlight di situ ya. Namun, apakah hukuman 100% buruk? Kalau menurut saya pribadi, tidak 100% gitu. Buruk memang ketika, tidak ada batasan, terlalu agresif, atau, eee, melukai gitu ya, ada kecenderungan melukai dari anak didik ataupun individu gitu. Tapi kalau tadi yang di-mention oleh Pak Agus, ketika tujuannya adalah untuk memberikan efek jera misalnya kan hukuman itu ataupun, apa tuh namanya, kesalahan yang dibuat oleh satu individu. Jadi menurut saya sih, tergantung dengan konteksnya ya Pak Agus. Kalau misalnya, contoh dalam konteks di rumah ya, ke anak-anak kita, dia hanya, apa, memecahkan sebuah gelas secara tidak sengaja. Terus reaksi kita sebagai orang tua langsung memukuli, langsung, eee apa tuh namanya, melakukan hal-hal yang agresif, maka tentu itu salah, itu tidak mendidik gitu ya. Jatuhnya seperti orang tua yang lagi ada masalah, tapi kekesalan itu diproyeksikan ke anak, jatuhnya begitu ya. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, ya diberikan hukuman ataupun pemahaman yang setimpal juga gitu, kalau menurut pandangan saya ya Pak Agus ya, gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Nah, untuk yang kedua, kebetulan saya memang belum pernah pengalaman nih untuk, berkutat dengan ODGJ gitu ya. Tapi mungkin dari Pak Agus ada insight nggak Pak kira-kira atau mungkin pembelajaran gitu, bagaimana sih cara biasanya menghandle atau mendidik, para ODGJ Pak? Boleh cerita sedikit nggak Pak Agus? Ya. Baik, kebetulan saya membina ODGJ dan korban narkoba, dua yang berbeda. Kalau korban narkoba kan pikirannya wah luar biasa,
daya pikirnya luar biasa, tapi ODGJ kan terganggu pikirannya. Ya, betul, betul, Nah, betul. ketika kita memberikan hukum disiplin positif, rasanya dia nggak ngeh gitu. Dia nggak ngeh, nggak bereaksi, bahkan diajak komunikasi pun dia nggak bereaksi apa-apa. Dihukum apalagi nggak baik karena dia ada rasa emosional juga dan dendam juga kalau eh, kita dengan hukuman. Maka yang Ya, saya bayangkan yang sering kita lakukan hanya untuk habitual action aja, kita dengan kekuatan pembiasaan aja, tanpa harus proses berpikir, mencari solusi, atau dengan motivasi pun hanya reward-reward yang sifatnya ya apa yang dia inginkan aja sesuai minatnya. Tapi untuk yang namanya disiplin positif dengan cara mencari solutif dan untuk dibuat rasa bertanggung jawab nggak mudeng lah gitu. Jadi hanya pembiasaan-pembiasaan yang positif justru bukan bukan disiplin positif tapi pembiasaan yang positif. Demikian. baik, baik. Wah, thank you banget nih Pak Agus. Saya juga jadinya apa ya, membuka wawasan ya. Ternyata apa tuh, untuk menghadapi ODGJ memang harus lebih fokus ke pembiasaan ya, karena memang kan sedang belum stabil gitu ya secara pemikiran begitu. Baik, terima kasih ya Pak Agus ya insight-nya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin untuk Bapak Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kebetulan, mohon maaf Bapak Ibu, kita batas pertanyaannya untuk dua saja, karena tadi ada konfirmasi untuk Ibu Veronikanya ada jadwal mendadak ya. Nah, mungkin tadi untuk Bapak Rizal Al Hasan, boleh untuk langsung memberikan pertanyaannya. Saya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya izin tidak menggunakan kamera karena jaringan kurang bagus di wilayah kami. Ya, Oke. Ada dua mungkin yang ingin saya antara tanyakan atau nyatakan. Jadi begini Bu, mungkin kalau kita cari di Google atau di literasi manapun, dalam memberikan disiplin ataupun punishment terhadap anak, khususnya anak usia 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu memang semua ada di literasi. Tetapi dalam menerapkannya ini itu mungkin ada sedikit kendala ataupun masalah. Misalnya di literasi ketika anak usia 4 tahun bermasalah atau melakukan kesalahan harus dibikin seperti ini. Tetapi kan pada kenyataannya agak susah untuk menerapkan hal itu. Maka saya mohon untuk kira-kira seperti apa pengalaman mungkin Ibu atau yang lain-lain supaya nanti akan menjadi ilmu bagi kami secara pengalamannya. Lalu yang kedua Bu, memang saya juga sebagai pekerja sosial di wilayah Gorontalo Utara, biasanya kan kami itu kalau turun lapangan sampai jauh-jauh. Tetapi hal yang sering membuat saya itu terkadang ingin pulang ke rumah itu karena anak. Dalam rangka untuk menjaga anak jangan sampai dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kira-kira kiat-kiat seperti apalah, misalnya orang tua yang bekerja jauh dengan anak, apa yang harus dia lakukan? Mungkin demikian Bu. oke, oke. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya, ya saya juga menyadari ya Pak, menjadi orang tua atau menjadi pendidik dan pekerja sosial tentunya tidak mudah gitu. Jadi banyak sekali pergolakan batin gitu ya, kesabaran apalagi begitu. Tapi berdasarkan diskusi ya, saya sempat pernah berdiskusi dengan rekan saya yang memang profesional psychologist dan juga terapis gitu ya. Ada salah satu saran yang disarankan kepada kita nih sebagai orang tua, pendidik ataupun pekerja sosial, di mana pekerjaan kita kan sangat berdekatan dengan membantu manusia lain begitu ya. Dan manusia lain itu kan kompleks juga, penuh dengan emosi, dengan perasaan dan masalahnya masing-masing gitu. Nah, terkadang diri kita pun juga demikian gitu ya. Nah, ketika kita ingin membantu orang, namun diri kita itu sebenarnya sedang kelelahan atau mungkin justru diri kita yang masih ada satu hal yang belum selesai gitu ya. Sehingga eh, ada di satu titik disadari bahwa ternyata kita terkadang tidak bisa hanya berjuang sendiri gitu ya. Kita butuh orang lain untuk membantu
membukakan wawasan-wawasan kita gitu. Salah satunya waktu itu kenapa saya sempat ngobrol dengan rekan saya yang psikolog gitu ya, karena mungkin merasa beban saya sebagai pendidik itu sedang kewalahan gitu. Nah, ketika saya berbicara kepada profesional gitu kan, eh, rekan saya ini tuh bisa membantu saya lah menggali eh, apa tuh namanya emosi-emosi, kemudian apa saja sih yang membuat kekesalan gitu di dalam diri saya. Nah, karena proses refleksi yang dibantu oleh teman saya tersebut, akhirnya saya jadi bisa lebih berpikir, Pak Rizal gitu ya. Tadi kan sulit sekali untuk menerapkan apa yang sudah kita pernah baca gitu ya di dalam literasi-literasi jurnal, bahwa ya memang disiplin positif itu meningkatkan hal-hal baiklah kepada perkembangan anak gitu, tapi penerapannya kan sulit gitu. Mungkin satu hal yang bisa saya share ke Pak Rizal, mungkin di sini Bapak Ibu lain punya eh, apa tuh namanya saran lain gitu ya. Sarannya adalah merefleksikan ke diri sendiri sih Pak Rizal. Biasanya saya akan take time, saya akan ambil waktu gitu ya, nggak langsung bereaksi terhadap satu hal, tapi ketika sudah lelah, sudah capek banget gitu ya, saya akan mundur terlebih dahulu gitu. Saya harus berpikir kalau misalnya buntu, ya saya cari support dari pihak luar. Apakah itu mungkin orang tua atau rekan ataupun profesional ya, seperti misalnya psikolog anak gitu ya, terapis dan lain sebagainya. Nah, biasanya arahnya ke sana sih Pak Rizal gitu. Nah, yang kedua tadi kalau tidak salah Pak Rizal jauh dari anak ya Pak ya? Bukan jauh sih, cuman ketika lagi turun lapangan kan Mm-mm. kita kan tahu kondisi anak kalau ditinggal Mm-mm. itu seperti ini. Jadi agak khawatir kalau misalnya ditinggal di rumah orang, di rumah neneknya atau kakeknya, Mm. atau ditinggal sama keluarga lainnya. Itu sih yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua yang baru, Baik, baik, orang tua baik. baru. Baik, baik. Ya, ini mungkin satu hal yang mungkin saya juga nggak ada jawaban konkretnya ya, Pak, karena kan kondisinya berbeda dan ini satu hal yang mungkin dilematis juga ya sebagai orang tua, harus satu sisi harus bekerja nih mencari rezeki, tapi kita juga punya kekhawatiran terhadap anak kita gitu. Tapi mungkin yang bisa saya usulkan gitu ya, Pak Rizal, bisa menjalin komunikasi yang lebih intens ya, Pak, dengan orang-orang di sekitar anaknya gitu, dan tentunya untuk memastikan orang-orang di sekitar anaknya itu memang sudah tepatlah untuk menjadi orang terdekat gitu ketika Pak Rizal ataupun keluarga sedang tidak berada di tempat begitu. Begitu sih Pak Rizal. Oke Bu, insya Allah. Baik, oke. Sehat selalu Pak Rizal ya di Gorontalo. Terima kasih. Ya Bu. Baik, saya kembalikan ke Fatia ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan pertanyaan luar biasanya, dan terima kasih juga kepada Ibu Veronica yang telah memberikan jawaban yang sama gitu luar biasa, yang memberikan impact yang sangat berpengaruh untuk saya pribadi juga dan mungkin umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum penutupan izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai webinar pada hari ini. Nah, mungkin kesimpulannya adalah hukuman itu berbeda dengan disiplin. Hukuman mengarah pada pengendalian perilaku anak, sementara disiplin lebih pada pengembangan perilaku anak. Tujuan utama kedisiplinan adalah agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, berinisiatif, bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan dan tadi karena di awal telah apa ya dibuka dengan pantun maka sekarang juga harus ditutup oleh pantun. Nah, bolehlah Ibu Bapak sekalian untuk mencakepkan lagi ya. Oke, ada Aura Kasih ketemu Agnes Monica. Cakep. Cakep. Tidak lupa pulangnya pagi hari. Cakep. Manis.
Terima kasih kepada Ibu Veronica yang sudah memberikan materi. Oke, burung cendrawasih bagus warnanya. Terima kasih atas segala kehadirannya dan perhatiannya. Mungkin Fatia tutup webinar pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Terima kasih. Kak Fatia, Iya, Ibu, bagaimana? materinya bisa dibagi nggak tuh? Oh iya, boleh nanti akan dibagikan oleh tim. Baik. Hubunginya kemana, Kak? Nanti ada pihak tim Ibu yang menghubungi Ibu Bapak sekalian melalui grup WhatsApp. Oke. Nah, terima kasih ya. Baik, sama-sama Kak Ibu. Fatia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Mbak, live ya, nggak Kak. dikirim di sini saja, Mbak. Ya, maaf Ibu, sebelumnya materinya itu belum terkirim dari pihak pematerinya, jadi nanti mungkin akan dialokasikan oleh pihak tim dan akan dikirimkan melalui email mungkin. Nah, kalau melalui email nggak apa-apa, tapi kalau melalui grup, kami tidak masuk grup mungkin. Iya, nanti melalui Iya. email ya Ibu, insya Allah. Iya, baik. Terima kasih Mbak Fatia. Ya, sama-sama. Iya. Ya Ibu. Itu udah kali jamnya sampai pertemuan jam 11, tapi kok jam 10 udah selesai, Kak. Maaf tadi terlambat. Iya, mohon maaf Ibu karena tadi dari pihak Ina pematerina iya. ya narasumbernya Iya, ada satu kegiatan orang. mendadak, jadi Pematerina jadi pertemuan dipercepat. mendadak sih. Nanti insya Allah materinya akan diberikan di email masing-masing Ibu Bapak sekalian ya Ibu. Oh iya, boleh. Makasih. Ya, sama-sama Ibu.